Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita bab terakhir daripada kitab hadis terakhir daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu hadis tentang la yanzurullaha ila man jara thawbihi khuyala, tentang Allah tidak memandang kepada orang yang memakai pakaian lebih daripada mata kaki. Ini hadis yang akan kita kupas tuntas hari ini insya-Allah. Jadi bagaimana memakai pakaian yang di bawah mata kaki, apakah hukumnya haram atau makruh atau boleh atau macam mana? Nanti insya-Allah akan kita bahas hadis ini insya-Allah. Apakah dia masuk ranah fikih atau ke ranah akidah? Kalau masuk ke ranah akidah berarti bisa, apakah berhak orang yang tertutup kedua mata kakinya dihukum kafir karena merusak akidah kah atau tidak? Nanti akan kita lihat dia masuk ranah akidah kah atau ranah fikih. Jadi jangan kita cepat mengatakan kafir. Saya pernah digitukan orang ketika di Mesir dulu. Ketika punya pakaian dia tertutup mata kaki, kawan tadi langsung bilang ya kafir. Kalau kafir berarti keluar daripada ranah akidah, berarti keluar daripada Islam. Apakah memang disebabkan karena memakai pakaian yang tertutup mata kaki menyebabkan orang keluar dari agama atau seperti apa? Hadis ini insya-Allah hari ini akan kita bahas dan akan kita selesaikan insya-Allah. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar orang yang dekat dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu bersama Nabi, termasuk salah seorang 3 tokoh sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ada Abi Hurairah, yang keduanya ada Abdullah ibnu Umar, yang ketiganya ada Sayyidina Anas bin Malik. Ini tokoh-tokoh yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya tokoh ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tokoh inilah banyak meriwayatkan hadis, mendengarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu dekat ke mana Nabi selalu pergi ni, dan beliau termasuk orang yang meniru cara gaya Rasulullah. Bukan saja cara makan Nabi, cara salat Nabi, sampai cara Nabi senyum pun ditiru oleh Abdullah ibnu Umar.
Bayangkanlah cara Nabi senyum. Macam mana cara Nabi senyum ditiru oleh Abdullah bin Umar. Macam mana cara Nabi menyisir rambut ditiru oleh Abdullah bin Umar. Sampai cara Nabi buang air kecil pun ditiru oleh Abdullah bin Umar. Maka kata Sayyidah Aisyah, tidak ada dari kalangan sahabat yang mirip tata cara salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar cara salatnya mirip betul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking dia meniru gaya Nabi, cara sisir rambut Nabi dia tiru, cara senyum Nabi, sampai di mana Nabi buang air kecil, dia di situ pula buang air kecil. Jadi suatu ketika berjalanlah beberapa kafilah dari Madinah menuju kota Makkah, pergi berangkat haji, naik haji. Nabi sudah meninggal dunia, Nabi sudah wafat. Pergi naik haji, memakai dengan tunggangan kuda masing-masing, beberapa rombongan. Ada satu kaul mengatakan satu rombongan itu 40 orang, ada satu kaul mengatakan satu rombongan itu 70 orang berjalan. Ketika berjalan, kafilah kepala rombongan yang ada di sana itu berbeda-beda. Ada Sayyidina Umarnya, ada Utsmannya berbeda. Suatu ketika berjalan di padang pasir yang tandus, Abdullah ibnu Umar turun dari tunggangan kudanya. Kata Abdullah ibnu Umar, tunggu sebentar, kata Abdullah ibnu Umar. Turun Abdullah ibnu Umar, berjalan Abdullah ibnu Umar menuju ada sebuah tempat, kuda ditinggalkan, dia berjalan kan. Seluruh sahabat rombongan ketika itu menunggu Abdullah ibnu Umar di sana. Setelah Abdullah ibnu Umar pergi ke tempat yang jauh, yang tidak nampak pula lah oleh mata para sahabat, ada yang mungkin ada yang mengatakan pohon, ada yang mengatakan apa. Setelah itu dia balik kemudian berjalan. Kata sahabat bertanya, ya Abdullah ibnu Umar, untuk apa kita berhenti tadi? Anggapan para sahabat, Abdullah bin Umar ada memberikan arahan, ada memberikan apa? Kenapa kita berhenti tadi? Ada apa ya Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, aku berhenti tadi, aku ingin melihatkan kepada kalian bahwa Nabi pernah buang air kecil di tempat itu, maka aku buang air kecil lah di tempat itu. Sampai begitunya dia. Jadi kata sahabat yang tak suka, kalau itu tahu tadi lanjut aja kami berjalan tu katanya. Samunya kawan mendangan kawan buang air ketek tu katanya. Jadi kata Abdul, kalau tahu seperti ini lebih elok kami berjalan saja lagi, biarlah engkau saja yang buang air kecil, kata sahabat yang lain. Begitu saking inginnya Abdullah ibnu Umar meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang makruf lagi ketika Abdullah ibnu Umar berjalan di belakang Nabi SAW dengan memakai kudanya. Pernah riwayat kita baca itu, kita baca riwayat hadis itu, ketika itu tunggangan kuda Nabi di depan, Nabi menunggangi kudanya di depan, Abdullah ibnu Umar di belakang. Lewat di sebuah tempat, yang di tempat ini ada pohon kayu, ada pohon yang tumbang ke jalan. Nabi lewat memakai kendaraannya, Nabi lewat memakai kudanya di bawah tadi, kemudian Nabi melundukkan kepalanya. Kenapa? Agar jangan terkena oleh ranting kayu tadi. Agar jangan sorban Nabi tersangkut, menyangkut di ranting tadi. Nabi seperti ini lewat. Nabi sudah meninggal dunia. Lewatlah Abdullah ibnu Umar di jalan itu. Abdullah ibnu Umar lewat di jalan itu, dan ranting pun tidak ada lagi. Ranting sudah tak ada lagi di jalan itu. Saking mahabbah, modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar menundukkan kepalanya. Padahal tak ada ranting lagi. Saking cintanya kepada Rasulullah, saking menirunya gaya Rasulullah, ditundukkan kepalanya. Ketika ditundukkan kepalanya lewat di beranting tadi, lewatlah anak panah. Rupanya ada orang yang sedang memanah dari arah sana, yang mencoba memanah, yang mencoba, ada yang mengatakan lomba latihan panah dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, ketika Abdullah bin Umar lewat di sana, lewat panah, Abdullah bin Umar sudah menundukkan kepalanya, kemudian lewatlah panah.
Kalau seandainya Abdullah bin Umar tidak menundukkan kepalanya, lewat anak panah, pas di kepala Abdullah bin Umar panah. Maka oleh karena itu, sekecil apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh untuk kita hina. Tak boleh. Tak boleh untuk kita sepelekan. Itu kan sunnah akhi. Walaupun itu sunnah, tetap ada sebuah kejayaan apabila kita melaksanakan sunnah. Jadi sunnah Nabi ini memberi selamat kepada kita. Abdullah bin Umar kan tidak sunnah itu, tapi karena memang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menundukkan kepalanya, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menundukkan kepalanya berjalan di bawah ranting itu, Abdullah bin Umar pun meniru karena modal mahabbah, karena modal cinta, karena modal kasih sayang, sehingga terselamatlah Abdullah ibnu Umar daripada panah itu. Inilah dia. Jadi ini di dunia, bagaimana nanti di akhirat tentu lebih lagi diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Umar ini orang yang biasa keluar masuk rumah Nabi. Jadi ada dua sahabat yang biasa keluar masuk rumah Nabi. Satu Abdullah ibnu Umar, yang satunya lagi Anas bin Malik. Itu biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Jadi tahu betul dia seperti apa Nabi tidur, seperti apa Nabi makan, seperti apa Nabi minum, seperti apa Nabi berpakaian, seperti apa Nabi menyisir rambutnya. Abdullah ibnu Umar sangat meniru gaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab, anak daripada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Inilah dia sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Jadi ada yang mengatakan lebih dulu Abdullah ibnu Umar ni beriman daripada ayahnya Umar ibnul Khattab. Ada yang mengatakan lebih dulu ayahnya daripada Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab masuk Islam. Tapi pada intinya Abdullah ibnu Umar ini memang dia karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan dia masuk Islam. Jadi kalaulah cinta tu tak akan ada yang bisa menghalanginya. Tak ada. Sama dengan kehidupan kita. Kalaulah cinta tu tak ada. Semuanya hilang karena cinta. Ya, walaupun kata orang jangan joinyo jolah, inyo ko mudaiko tu hati-hatilah joinyo, jangan menikah joinyo. Kalaulah cinta tu tak ada tu, buta kata orang kan. Walaupun nyo hitam, tapi kalaulah cinta tu putih je nampak dawaknya tu. Iya pak, kalaulah hitam, walaupun hitam, tapi kalaulah cinta ada, memang buta. Tertutup aib seseorang disebabkan karena cinta. Walaupun orang mengatakan ini begini begitu. Kalaulah cinta, tak ada lah. Yang sampai orang kawat tu, lejan joinyo lai apa hebatnya inyo tu. Ala hitam, ala buru, ala koreng, nak ancak dah. Tapi adalah cinta, ancak je nampak dawaknya tu. Itulah cinta. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa kalian begitu merayakan Maulid Nabi? Kenapa kalian menjunjung baginda Nabi? Kenapa kalian membaca Sayyidina kepada Nabi? Kenapa kalian begini? Modal pertama kali adalah cinta. Jadi tak perlu ditanya dalil lagi. Karena lebih tinggi cinta dibandingkan dengan dalil. Al-mahabbatun, mahabbah, cinta yang tertanam di dalam hati itu tidak akan butuh kepada dalil. Tak percaya? Bapak-bapak, ibu-ibu cinta tak? Bapak-bapak cinta tak ke orang rumah? Cinta tak bapak ke bini bapak? Cinta. Apa dalil? Kan orang-orang Wahabi sekarang bertanya, Maulid Nabi, kami merayakan Maulid Nabi. Apa dalil kata dia? Cinta. Kalaulah cinta tak ada dalil. Bapak ibu cinta kepada isteri, ibu-ibu cinta kepada suami, apa dalil? Tak ada. Lebih tinggi daripada dalil karena sudah mahabbah cinta. Tak bisa digambarkan seperti apa. Bukti, bukti ada. Anaklah 3, anaklah 4, anak 2. Itu bukti cinta itu. Kita cinta kepada Rasulullah, bukti kita amalkan sunnah Nabi. Kita hidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan sunnah Nabi, kita jalankan syariat Nabi, itu menandakan bahawa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi, dan mudah-mudahan kita pun termasuk para muhibbin yang cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dalam sahih Imam Bukhari, dalam sahih Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Ini dalam riwayat hadis yang lain disebutkan ma asfala minal ka'baini minal idhari fahuwa finnar. Dalam riwayat yang lain idharu tahta ka'baini finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yanzurullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, la yanzurullah, tidak memandang Allah ila kepada, Allah takkan memandang kepada siapa? Man jarra thawbahu, orang yang menjatuhkan pakaian. Maksud menjatuhkan pakaian, melebihkan pakaian atau memanjangkan pakaian ke bawah. Tapi siapa? Disebutkan ujung hadis khuyala. Apa makna khuyala? Sombong, angkuh. Jadi apa? Kita baca hadis. Allah tidak memandang kepada seseorang yang melebihi pakaiannya daripada mata kakinya, khuyala, sombong. Karena sombong. Berarti kalau begitu, orang yang melebihkan pakaian daripada mata kakinya tapi tidak khuyala, berarti boleh. Maka di sini disebutkan hadis khuyala karena sombong. Jadi kita tidak bisa kita mengklaim, oh si fulan tu tidak sunnah itu. Kenapa? Mata kakinya tertutup oleh pakaiannya. Si fulan tu tertutup, itu si fulan kafir itu. Ni si fulan ni tak betul ini. Karena khuyala. Adakah sahabat Nabi yang tertutup pakaiannya, tertutup mata kakinya oleh pakaiannya? Ada. Siapa di antaranya? Abu Bakar. Abu Bakar pakaiannya melebihi mata kaki, tertutup mata kaki Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Imam At-Tirmizi, di dalam riwayat yang lain daripada Imam Bukhari juga, dan selain daripada Imam Bukhari, bahwa Abu Bakar As-Siddiq lamma sami'a hadzal hadis, manakala Abu Bakar mendengar hadis ini, kata Nabi SAW, Allah tak ingin melihat kepada orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Allah tak ingin memandang kepadanya. Mendengar hadis itu, langsunglah Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah. Bagaimana? Inna idhari, bagaimana dengan pakaian aku ya Rasulullah? Ini menandakan pakaian Abu Bakar tertutup mata kakinya. Apa jawaban Nabi SAW? Innaka lasta mimman yaf'aluhul khuyala. Engkau bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Abu Bakar takkan sombong, Nabi tahu. Maka Abu Bakar memanjangkan kakinya, memanjangkan pakaiannya ke bawah sampai tertutup mata kakinya. Jadi ilatnya baru itu haram apabila khuyala. Apa khuyala? Kalau sombong dan angkuh. Itu dia. Tapi kalau tak sombong, tidak angkuh, ya tak apa-apa. Kok itu pula jadi patokan sombong dan angkuhnya Ustaz? Iya, dulu orang-orang di zaman jahiliyah dulu menandakan orang kaya dengan orang muslim, dengan orang miskin, tengok pakaian. Itu dulu. Kalau orang tu orang kaya, biasanya pakaiannya agak jatuh ke bawah, agak panjang sedikit. Kenapa? Itu menandakan uangnya banyak untuk membeli kain. Kan dulu mahal kain itu, Pak. Tak seperti sekarang. Sekarang murah kain. Dulu, di zaman dulu susah kain, ya, karena susah membuatnya. Baik. Orang miskin itu pakaiannya sekedar cukup uang untuk membelinya saja. Dia mungkin punya uang 1 dirham, mungkin punya uang 2 dinar. Beli pakaian, ternyata untuk 1 dirham itu cuma sampai bagian bawah betis saja. Di atas mata kaki. Berarti itu orang miskin. Maka Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah?
apabila seseorang memakai pakaian yang di bawah mata kakinya tapi karena sombong, maka orang inilah yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kita ilatnya. Ya, jangan kita masih memperdebatkan hal masalah ini. Oh, si fulan itu kafir. Lah, kenapa kok sampai kafir pula dia? Ya, karena pakaiannya di bawah mata kaki. Ndak, tengok dulu si fulan tu khuyala atau tidak. Si fulan ni sombong dia atau tidak memakai pakaian. Ketika dia sombong, maka dia termasuk bagian daripada orang yang tidak dipandang oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka dilanjutkan dalam sebagian riwayat disebutkan ma asfala min ka'bain, ma asfal, yang di bawah daripada mata kaki, daripada kain sarungnya, daripada kain sarung finnar, itu di dalam neraka. Apa maksudnya? Orang yang memakai kain sarung di bawah mata kaki itu di dalam neraka. Lagi-lagi ilatnya, alasannya apa? Lil khuyala, kalau dia sombong. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan situasi hari ini? Maka oleh karena itu kata para ulama, bagi orang yang dia memakai pakaian di atas mata kaki tapi karena sombong, justru itu juga mendatangkan hukumnya haram. Kita saja yang bagusnya, kita yang sunnah. Ini buktinya, saya sunnah ini kata kita. Ini buktinya, celana saya di atas mata kaki, sarung saya di atas mata kaki, jubah saya di atas mata kaki. Kita membanggakan ke orang karena sombong kita, maka justru kita termasuk juga orang yang mendapatkan dosa haram. Jadi ilatnya itu karena khuyala. Apa khuyala? Sombong. Maka hati-hati kita. Tuh. Ini jangan dihebohkan lagi ini. Oh, ustaz tu ustaz syubhat. Kenapa? Pakaiannya tertutup semuanya mata kakinya. Tunggu dulu, sombong tak ustaz tadi? Lah, bukan sombong jadi alasan ustaz. Iya sombong, Nabi mengatakan khuyala, sombong. Jadi kalau kita tak sombong, biasa saja. Di daerah kita kan biasa orang memakai pakaian di bawah mata kaki. Tak ada membedakan antara kaya dan miskin, di kita sama. Daerah kita sama. Membedakan yang kaya seperti itu juga pakaiannya, yang miskin begitu juga pakaiannya. Tak ada beda di kita. Di kita tak ada beda. Paling di kita yang membedakan orang kaya dengan orang miskin, ya mungkin dengan kemegahan dunia lah mungkin. Orang kaya dengan mobilnya, orang miskin mungkin pakai kereta, sepeda gitu. Tapi untuk kini kita tengok enggak pula ada banyak orang kaya yang pakai sepeda gini. Kalau pakai oto, selamo, sakit, apalah, penat apa, nyu berusaha pula nyu pakai kereta gini. Kini payahnya membedakan orang kaya dengan orang miskin, Pak. Dulu orang kaya makan nasinya enak, nasi berasnya beras yang mahal-mahal, lauknya lauk yang enak-enak. Kini orang kaya ada nama makan ubi-ubi, jual pisang aja lah. Lah pernah Pak mencari, ibu mencari apa tu kebun sawit 300 hektar ada di mana? 300 hektar kebun sawitnya, masya Allah luar biasa, kaya luar biasa, mobilnya mewah. Kami seru makan daging kambing, ampun segala macam. Kita makan apa tadi itu? Makan ubi. Kemana-mana bawa ubi, bawa ubi. Bawa ubi, Sabtu kadang ubi pisang. Itu. Jadi apa Pak? Ambo nak makan nasi le ustaz. Apa tu? Nyatagan ambo ada dokter ustaz. Dia kalau makan nasi apa Paknya? Kalau ambo makan nasi tiba apa ambo balik ambo ada gula ustaz. Makanya la ilaha illallah. Itu gini. Jadi kini itu payah juga membedakan antara orang kaya dan orang miskin gini. Payah Pak. Jadi kalau nampak nan makan-makan ubi tu, ini orang kaya tu. Ada kawan apa yang membawa ubinya, itu orang kaya tu. Membawa ubi kawan apa ya Pak tadi? Kalau ada di masjid, kau mohon maaf, betul nak menyinggung tu, tapi menyindir saja ni. Memang iya Pak. Cuma kita tak. Awak lamaknya makan jinyo, makan di sampingnya kita bersama-sama dengan kawan-kawan makan. Tibanya tak ada dah. Yang tanya titunya. Bekau tiba di makanan gitu pula. Nasi dulu nasi yang mahal-mahal, beresokan, beresolok itu di stok di rumahnya. Kini datangi orang miskin yang dapat jatah boleh bulok. Itu nanya beli dah. Bayangkan dah tu Boleh bulok dulu nak makan dia boleh bulok tu dah. Untuk ayam boleh bulok tu dulu. Dia inyo dulu. Kini semakin banyak hartanya, semakin kaya rupanya boleh bulok nan untuk ayam tu untuk inyo gini tu dah. Batan-batan yang bolehnya jual ayam makan gini apa nang kaya tadi tu. Makanya Pak kalau kayu nikmati Pak, nikmati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ceritakan ke orang, nampakkan nikmat itu kepada Allah kembali. Allah gi wak piti banyak, nampakkan nikmat itu kepada Allah. Caranya buat masjid, buat pesantren, buat sekolah,
bantu orang-orang fakir miskin, tu tanda nampak nikmat. Oh, habis bersedekah saja ustaz, tak untuk awak belikan mobil, nak mobil apa kita, nak mobil mewah belikan, nak rumah mewah belikan, tak apa-apa. Justru Allah senang kepada hambanya yang apabila diberi nikmat kemudian ia nampakkan nikmat itu kepada Allah kembali. Tu dia. Tapi kau nyedi lagi nikmat, tapi nak nampak piti apa tu doh. Kebun sawit 300 hektar, makan je ubi berapa nak ubi kau berapa kan nak nampak kan? Kalau bahasa kami nak nampak luak ada macam lah. Nak nampak kurang ni pitih itu no. Tak boleh. Jadi nampakkan nikmat Allah itu. Ya nampakkan kepada yang halal, maksudnya bukan kepada yang haram. Jangan berkau dia awak orang kaya, pak-pak kau nyoba lilo ameh pakai lo cincin gak 20 ameh di siko kau. Tak itulah haram no. Ada boleh pula jam-jam yang ada emasnya, jam emas pasang lo siko. Alun jolai banyak lo pitih lah coba lilo ameh yang tanggan gigi ceknya teka je gigi ameh. Tak itulah haram itu. Maksud menampakkan nikmat Allah. Allah memberi kita nikmat, kemudian kita menampakkan nikmat itu kembali kepada Allah. Maksudnya adalah dengan ma yardallah, dengan apa-apa yang Allah redha. Itu dianjurkan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak boleh kita simpan, kita diberi nikmat oleh Allah, nampakkan nikmat itu. Nampakkan zahraha. Kita nampakkan daripada nikmat Allah itu. Mungkin kita nampakkan kepada orang lain, atau mungkin kepada tetangga, atau kepada jiran, kepada sanak family, dan juga kepada kita sendiri. Tak apa-apa. Kita orang kaya, mungkin kita beli jam tangan dengan harga 80 juta. Ada masalahnya, tidak aib. Selagi kita membelinya mampu dan pakai uang kita, tidak ada masalahnya. Kita banyak dapat rezeki, mungkin gajinya dalam setiap bulannya mungkin ada 2M mungkin. Ya biasa, pakai jam tangan 80 juta, tak apa-apa. Pakai jam tangan 80 juta, pakai sepatu yang harga 20 juta, tak apa-apa. Itu bukan mubazir itu Ustaz. Tidak, dengan ukuran dia itu hal yang biasa. Kecuali kalau gaji awak 10 juta, boleh jam tangan 80 juta, boleh sepatu 20 juta. Itu nak tentu diuntung namanya itu dah. Itu bukan mubazir lagi, itu tak tahu diuntung namanya kita. Tapi kalau orang yang memang mewah dengan kekayaannya, dan itu ukuran yang biasa menurut dia, tak apa-apa. Tak apa-apa. Siapa contohnya orang kaya di Indonesia umpamanya? Siapalah ya? Banyak orang kaya, nak usah orang baca awak je lah orang kaya. Jadi umpama dia punya rezeki dari penghasilannya setiap bulan umpama 2M. 2M dalam setiap bulan. Dalam 1 tahun berapa gaji dia? Dah berapa M itu? Jam tangan dengan harga 80 juta, biasa. Dengan kacamata harga 50 juta, biasa. Setinggi togak inyo togak tu mulai dari kacamatanya, jamnya, cincinnya, sepatunya ada 1M. Tak apa-apa. Gajinya je dalam 1 bulan 2M. Itu boleh, tak apa-apa. Itu maksud menampakkan nikmat Allah. Itu. Tidak mubazir tu Ustaz. Tidak. Bukan mubazir. Karena itu menurut dia hal yang biasa. Itu kadar ukuran dia. Tapi sebaliknya, kalau kita umpamanya gaji cuma 10 juta, tapi setinggi togak kita umpama 1 miliar, 2 miliar, itu yang bermasalah itu. Lebih bermasalah lagi kalau itu berhutang pula kesadonya itu. Berlagak pula tu, ke orang tu, berlagak. Rupanya setinggi togak tu berhutang. Mulai dari apanya berhutang, terompa berhutang, Sarawak berhutang, baju berhutang, berkredit. Jadi bagaimana? Ya, dengan yang haram tak ada guna, tak ada manfaatnya. Jadi kita diberi Allah manfaat, diberi Allah nikmat, diberi Allah rezeki, nampakkan rezeki kita itu. Cuma hati-hati, jangan sampai kita bermewah-mewah terhadap diri kita, ternyata ada orang-orang di sekeliling kita ternyata belum makan. Rupanya ada family tetangga yang alun makan, rupanya ada keluarga yang susah makan, sedangkan kita berfoya-foya. Itu tunggu pula lah azab dan Allah dari untuk kita. Tak betul pula itu. Dengan jam tangannya mewah, dengan sepatu, dengan baju, dengan celananya mewah, dan ternyata dia mengabaikan family, sanak saudara, banyak yang tak makan, anak yatim di kelilingnya tak terperhatikan aja. Orang ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jiran tetangga kita jaga. Anak dan sanak family pun kita bantu, dan kita memewahkan kepada diri kita, tidak apa-apa. Justru itu dianjurkan untuk yakhdimul maru'ah, untuk jangan wibawa kita rusak. Kadang awak difitnah pula ada orang. Berjalan awak dekat orang tadi itu kan, ni apa tu kayu ini banyak punya otor tapi berjalan kaki je. Kan fitnah jadinya tu. Berdosa orang gara-gara awak.
Ni pak tu kebun sawitnya lawe, pitinya banyak, makannya jubi aja. Kan berdosa orang gara-gara awak nah. Akhirnya berfitnah keluar, isu keluar, fitnah keluar. Oh, apa tu dia takut ke bini tu, siap panen langsung sepiti ke bini aja. Sehingga nak makcik piti ladanya. Kan banyak fitnah jadi timbul. Banyak fitnah timbul nanti jadinya. Oh, apa tu siap panennya langsung nyambil dia bini mah. Jadi apa tu apa? Apa tu dapat 50,000, kadang 100,000 siap panennya. Oh, you bengak apa tu mah. Kenapa tu yang bengak je orang mah? Tu guna apa-apa. Jadi jangan disimpan pitih itu. Nikmatkan, beri nikmat, nikmati daripada dunia pemberian Allah, sehingga dengan kita menikmati apa-apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu pun Allah tambah. Allah senang, disebutkan di dalam hadis, Allah senang kepada hambanya yang ketika diberi nikmat kemudian ia nampakkan nikmat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang Allah, senang, sehingga dengan senangnya Allah, Allah akan tambah nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Itu dia. Jadi ya kadang memang tak pula manfaat kadang sesuatu yang kita miliki, tapi karena khawatir fitnah itu ya terpaksa. Saya punya teman setiap tahun zakatnya 10M. Setiap tahun zakatnya 10 miliar. Tak habis dalam setahun tu dia membagikan. Paling setiap tahun tu dia bisa menghabiskan cuma 8M, 7M paling banyak. 8M belum pernah. Jadi tersisa setiap tahun 3M. 3 miliar. Satu orang itu zakatnya. Zakatnya sampai 10M begitu. Jadi akhirnya daripada dia bingung. Apa bingung? Kendaraan biasa saja. Kemana-mana bawa Panther, bawa mobil Panther. Mobil Panther berapalah harganya? Usahanya banyak, zakatnya banyak, melihat kendaraannya tak meyakinkan. Akhirnya kata dia, bagaimana cara posisi saya ni Ustaz, kata dia. Apa masalah? Orang banyak berbisik di belakang. Pak Haji itu memang pencilik kariang katanya. Pak Haji itu memang sempilik kariang katanya. Apa dia sempilik kariang? Fitnah tiba. Masa zakat saja 10M, oto ke mana-mana, oto pula lama, Panther 2014 lagi. Jadi apa caranya tu Ustaz? Itulah yang dianjurkan di agama ji, bahawa dianjurkan kita menampakkan kembali nikmat Allah tu kepada Allah. Jadi apa cara Ustaz? Balik cari oto yang mahal. Langsung beli oto 2 ketiga itu. Beli Camry cek, beli Alphard cek. Tapi oto tu tak letak saja. Naknya pakai. Ya kita mau pakailah. Nak ni dah jauh lama kan. Jadi kau tadi apa? Kecik Ustaz tadi mau untuk menghilangkan fitnah orang tadi tak pasal di Bali. Itunya tu. Jadi penting Pak, penting itu. Apalagi untuk kondisi sekarang menggertak musuh katanya itu penting. Jadi kalau bisa menurut saya ustaz-ustaz kita ni semuanya kalau bisa pergi ceramah tu pakai Innova. Kenapa? Agak berwibawa ni ya. Berwibawa. Mak ustaz tu Innova memang hebat orang muslim ni, kecek orang nan sabalah. Kecek orang sabalah, sejahtera ustaz-ustaz ni. Luar biasa. Ustaz tu cuma mendoa sepetang kami malam Jumaat nyo Innova tu katanya kan. Kan lumayan itu. Itu yang baru tuhmah, apa namanya? Wibawa itu penting. Islam wibawa penting. Nabi kalau depan orang kafir, wibawa Nabi dahsyat. Kuda Nabi dengan kuda yang tinggi, yang mahal harganya. Pakaian Nabi dengan pakaian kerajaan, dengan pakaian yang luar biasa depan orang kafir. Untuk apa? Menggertak musuh bahawa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu wibawa. Itu penting. Kau ndak ustaz dia pergi oto, kau dicurigai lah dia jemaah. Ada di mana ada pe oto tu dia ustaz tu? Alah dia usik-usik, jangan pitin pak dia ambil dia ustaz tu. Jangan. Kau kenal jemaah, kau kurang ajar kadang bagai. Awak sebenarnya yang harus memuliakan orang-orang tu. Ndak ibu apa ta? Nak ibu kau hujan basah-basah ustaz tu. Ilmu nang kenyagian gawak, serugo yang kenyantan gawak. Dia ustaz tadi. Awak curigai lu ustaz tu beli oto. Kadang salah sana dari Pak itu. Wibawa penting, himmah. Dengan wibawa Islam, sahabat Nabi wibawa luar biasa. Wibawa, saking berwibawanya para sahabat Nabi yang ketika itu beruban, ketika itu ada satu kaedah, ada satu hadis mengatakan sahabat Nabi minta izin ke Rasulullah untuk mencat rambutnya. Ini akan terjadi perang. Itu yang dibolehkan, mencat rambut ketika perang. Padahal sahabat Nabi dah banyak, putih, dah tua.
tapi di depan kafir, di depan musuh, wibawa mesti harus dijaga. Harus berwibawa, dicat. Akhirnya orang-orang kafir pun awalnya kalau melihat, oh lah bau ban sadanya. Kalau orang tua-tua sudah, aku murah melawannya kena. Tapi kalau sudah rambutnya hitam, tegap, walaupun isinya lah loyo aja nya, tapi menggertak musuh dengan secara seperti itu dianjurkan oleh syariat. Dianjurkan oleh syariat kita. Maka oleh karena itu, nampakkan nikmat yang Allah beri, zahirkan nikmat yang Allah beri, sehingga dengan nikmat itu Allah menambah. Dan yang paling penting adalah haibah wibawa. Cuman menjaga wibawa itu kepada orang kafir, bukan kepada sesama muslim. Kalau sesama muslim awak ingin dipuji de orang, ingin dimuliakan orang, ini tak betul juga ini. Tak betul. Tapi menjaga wibawa depan orang-orang kafir, menjaga wibawa, menjaga maruah kita depan musuh-musuh kita, itu dianjurkan dalam pandangan Islam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati baginda Nabi, dekat kepada Rasulullah, itu sangat-sangat dikhawatirkan oleh musuh. Apalagi kepada sahabat baginda yang akhirnya masuk Islam, yang namanya Imran ibn al-Husain. Imran seorang raja, banyak pengikutnya. Nabi juga seorang raja, banyak pengikutnya. Tetapi wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menandingi daripada raja-raja yang lain. Begitu wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk musyawarah bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, itu nampak saja bahu Nabi agak tinggi. Tinggi bukan Nabi yang meninggikan bahunya, tapi memang posisi itu nampak oleh sahabat bahwa ada bahu yang tinggi. Bahu yang tinggi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendehem saja, para sahabat pun terdiam. Belum lagi Nabi marah, belum lagi Nabi berbicara, sahabat diam. Tak ada yang satu pun sahabat yang berani untuk menyanggah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Dengan wibawanya Rasulullah, orang-orang kafir pun bisa kena mental atau digertak dari wibawanya. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Jadi bukan berarti pakaian seorang muslim itu pakaian yang sama dengan pakaian ala kadarnya dengan si fakir. Tidak. Orang kaya menempatkan pakaiannya dengan kekayaannya, boleh. Orang miskin dengan kemiskinannya, dengan pakaian yang ala kadar yang menutup aurat baginya, boleh. Yang tidak dibolehkan perbedaan itu adalah fit ta'amih, pada makanan. Nah, ini yang tak dibolehkan. Hidangan tak boleh berbeza. Hidangan orang fakir, hidangan orang kaya tak boleh. Jadi kalau kita buat acara, buat kenduri, buat walimah, tak boleh kita bedakan. Oh ini untuk orang kaya, oh ini untuk orang miskin. Nah, itu tak dibolehkan. Maka kata Nabi SAW, ini sudah kita baca hadisnya bulan yang lalu. Apa kata Nabi SAW? Asyarrut ta'amu ta'amul walimah, yad'u lahal aghniya'u wa yatruqal fuqara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, hidangan yang paling jijik, hidangan yang paling hina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hidangan walimah, pesta. Pesta yang mana? Yad'a lahal aghniya'u wa yatruqal fuqara. Hidangan yang diundang orang-orang kaya dan orang-orang fakir tidak diundangnya. Atau ta'amuhu, majlisnya, hidangannya membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya tu ada dengan ikannya, ada dengan lauknya, ada dengan kambingnya, ada dengan sapinya, daging sapi itu. Orang fakir ni dengan telur ayamnya, dengan ikan asinnya, dengan standar di bawah pula lah. Ini yang tak dibolehkan dalam pandangan. Tapi kalau dari pakaian, daripada kendaraan, boleh tidak apa-apa berbeza antara orang fakir dengan orang kaya. Rumah pun boleh berbeza antara orang fakir dengan orang kaya. Tapi kalau daripada makanan, itu tidak dibolehkan. Maka oleh karena itu, dari mana ilatnya tadi? Lil khuyala, kalau sombong. Jadi sombong tidak dibolehkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini min idhari fahuwa finnar. Sesuatu pakaian yang di bawah mata kaki, di bawah mata kaki itu yang muncul, tulang yang muncul daripada kaki kita, di atas tumit itu ada tulang.
dan itulah yang disebut Ka'baini. Ka'baini artinya dua mata kaki. Ka'baini, dua mata kaki. Pakaian yang menutupi dua mata kaki finnar, dalam neraka, kata Rasulullah. Ulama berpendapat Nabi mengatakan izar, Nabi mengatakan kain sarung. Bagaimana dengan yang lainnya? Seperti jubah, seperti celana, seperti yang lain sebagainya. Ulama pun berpendapat hukumnya sama. Tapi lagi-lagi ilatnya apa? Kalau dia sombong. Tapi kalau tak sombong, tertutup dua mata kaki oleh pakaian kita, tertutup dua mata kaki oleh jubah kita, tertutup dua mata kaki oleh kain sarung kita, dan tidak ada sombong sedikit pun di dalam hati kita, maka tidak apa-apa, hukumnya boleh. Baik, apakah ini masuk ke ranah tauhid atau tidak? Tidak. Ini adalah ranahnya ranah syariat, tidak masuk ke ranah akidah. Ini orang hari ini berbeda. Yang mestinya itu keranahnya ranah fikih, dibawanya ke ranah akidah. Ini berbahaya. Karena kalau sudah masuk ke ranah akidah, ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Maka hati-hati kita. Hukum rokok, rokok bagian daripada hukum fikih, tidak hukum akidah. Orang merokok ada hukum dua, ada ulama menghukum haram, ada ulama menghukum makruh. Dia ranah fikih, bukan ranah akidah. Kalau kita masukkan ke ranah akidah, orang merokok bisa kafir. Ini yang berbahaya. Dia bukan ranah akidah, dia ranah fikih. Sama dengan pakaian yang di bawah mata kaki, dia ranah fikih, bukan ranah akidah. Jadi kalau orang yang tertutup kedua mata kakinya oleh pakaiannya, tidak sampai kepada tahap dia murtad atau keluar daripada Islam. Tidak, karena dia ranah daripada ranah fikih. Ini harus dibedakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sama dengan musik, bukan ranah akidah. Jangan dikira orang yang memakai musik kemudian dia kafir. Tidak, ini bermasalah nih ajaran ini. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Kenapa? Karena dia meletakkan yang mestinya ranah fikih, dia bawa ke ranah akidah. Ini yang menyebabkan mudah mengkafirkan orang. Orang pakai musik langsung dihukum kafir. Orang ziarah kubur langsung dihukum kafir. Orang memakai pakaian di atas mata kaki dihukum kafir. Karena dia ranah-ranah fikih dibawa ke akidah. Ini yang tak betul. Maka oleh karena itu, letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Yang ranah fikih berikan hukum fikih, yang ranahnya akidah letakkan ke ranah akidah. Ranah akidah mana? Ya seperti orang menyembah batang kayu itu ranah akidah. Ya seperti orang salat masuk ke ketika waktu salat dia masuk ke gereja, kemudian salat dia di gereja. Ini ranah-ranah akidah. Atau seperti orang yang mengucapkan selamat hari Natal, ini ranah-ranah akidah. Ya bedakan mana ranah akidah berikan ke ranah akidah, mana ranah fikih berikan ke ranah fikih. Kalau ranah fikih tidak akan sampai mengeluarkan orang dari Islam, tapi kalau ranah akidah bisa mengeluarkan orang daripada agamanya Muslim menjadi seorang kafir. Bisa apabila dia melanggar yang ranahnya akidah. Itu harus didudukkan. Jangan sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Ini tak dibetulkan juga dalam pandangan Islam. Metode yang dipakai oleh Khawarij adalah metode ranahnya fikih dibawa ke ranah akidah. Maka orang yang berbeda dengan mereka, mereka mudah mengkafirkan. Kenapa? Karena mereka memakai dengan hukum akidah. Ini tak benar. Jadi hukum fikih ada, hukum ranah akidah pun ada. Letakkanlah keduanya pada tempat yang ada, pada posisi yang dibolehkan dalam pandangan syariat. Jadi lil khuyala. Baik. Apakah hadis ini berlaku untuk laki-laki saja atau untuk perempuan atau untuk kedua-duanya? Bagaimana sebenarnya hadis ini? Apakah berlaku untuk perempuan di bawah mata kaki pakaian perempuan dalam neraka atau seperti apa? Nanti insya-Allah setelah selesai solat fardu isya akan kita lanjutkan. Berapa minit lagi? Dah masuk? Sudah masuk. Baik, insya-Allah setelah solat isya akan kita sambung. Ibu-ibu, bagaimana dengan pakaiannya perempuan di bawah mata kaki? Apakah hadis ini untuk laki-laki saja atau berlaku untuk perempuan?
Perempuan kalau pakaiannya di bawah mata kaki apakah masuk neraka pula atau seperti apa? Nanti insya-Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.